Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Saya Nadine Syakira Daiyeng dengan nomor NIM 461424, jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Yang pertama yaitu pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun cara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Paradigma Al-Quran berarti bagaimana kita menyikapi suatu masalah atau realitas berdasarkan Al-Quran. Juga merupakan sebuah konstruksi pengetahuan yang awalnya dibangun untuk membentuk perilaku yang sejalan dengan sistem Islam, termasuk sistem ilmu pengetahuannya. Selanjutnya yaitu paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti kata samping, sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma yang berarti sudut pandang atau teladan. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandang dan yang menyeluruh konseptual terhadap realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku. Yang selanjutnya yaitu peranan Al-Quran dalam menghadapi perkembangan iptek modern. Iptek sangat penting bagi umat manusia dan terlebih khususnya yaitu umat Islam. Dalam historis dan peradaban manusia, bersamaan munculnya dengan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan teknologi. Sehingga teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan melalui pengembangan dan menjadi parameter kemajuan peradaban manusia. Peradaban barat modern dan postmodern sangat memperlihatkan kemajuan dan menjanjikan kebahagiaan hidup manusia. Iptek yang dilahirkannya masa kini di sisi lain membawa kecenderungan manusia pada pandangan dunia yang positivistik, empiris, materialisme sampai pragmatis dan kehancuran. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu paradigma Qur'ani. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena semua orang mengatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir permis normatif. Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Yang kedua yaitu peranan Al-Quran dalam menghadapi perkembangan iptek modern. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki peran penting dalam menghadapi perkembangan iptek modern. Berikut beberapa perannya. Yang pertama yaitu Al-Quran mendorong manusia untuk mencari ilmu pengetahuan dan memahami alam, menekankan pentingnya pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu memberikan panduan moral dan etika. Perkembangan iptek modern seringkali menimbulkan dilema etika. Al-Quran memberikan panduan moral dan etika yang kuat untuk membantu manusia dalam menggunakan iptek secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menekankan pentingnya keseimbangan. Al-Quran mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam penggunaan iptek. Manusia harus menghindari penggunaan teknologi yang berlebihan atau yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang poin terakhir yaitu menginspirasi inovasi dan kreativitas. Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Ayat-ayat yang menggambarkan keajaiban alam semesta dan dapat menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi baru yang bermanfaat.